Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi ekonomi manajerial yang berjudul tentang teori produksi. Baik, di sini kami yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama saya sendiri, Muhammad Eka Ardiansyah dengan ujung NPM 089. Selanjutnya ada Kalisa Almadaya Putri dengan ujung NPM 042. Lalu ada Dinda Hernanda dengan ujung NPM 064. Selanjutnya Nimas Latifah Azhara dengan ujung NPM 102. Dan yang terakhir ada Mai Putri Rosari Sidabutar dengan ujung NPM 084. Baik, materi pertama akan disampaikan oleh Dinda. Pada Dinda dipersilakan. Yang pertama kita membahas tentang organisasi produksi dan fungsi produksi. Produksi sendiri merujuk pada perubahan bentuk berbagai input atau sumber-sumber daya yang menjadi output. Kalau umum yang kita tahu output pasti berupa barang, namun output juga ini berupa jasa seperti pendidikan, pengobatan, dan lain sebagainya. Lalu input ini merupakan berbagai sumber daya yang digunakan dalam memproduksi barang dan jasa. Input diklasifikasikan sebagai input tetap atau input verbal. Input juga diklasifikasikan dalam bentuk tenaga kerja, modal, tanah, atau sumber daya alam. Yang pertama, input tetap, yaitu input yang tidak mudah berubah selama periode waktu tertentu, kecuali dalam mengeluarkan biaya yang cukup besar. Contohnya, seperti pabrik IBM ya. Pabrik ini memerlukan waktu beberapa tahun untuk membangun pabrik baru untuk memproduksi chip komputer untuk komputernya. Lalu ada input variabel adalah input yang dapat diubah atau divariasikan dengan cepat dan mudah. Contoh input variabel ini seperti tenaga kerja yang tak terdidik dan bahan mentah. Lalu ada periode waktu di mana paling tidak ada satu input tetap disebut periode jangka pendek. Sedangkan periode waktu di mana seluruh input adalah variabel disebut periode jangka panjang. Dalam jangka pendek, suatu perusahaan dapat meningkatkan output hanya dengan menggunakan lebih banyak input variabel seperti tenaga kerja dan bahan mentah bersama-sama dengan input tetap seperti pabrik dan peralatan. Kalau dalam jangka panjang, penambahan output dalam jumlah yang sama bisa juga dicapai secara lebih efisien dengan melakukan ekspansi juga pada fasilitas produk perusahaannya seperti pabrik dan peralatannya. Lalu fungsi produksi. Suatu fungsi produksi adalah persamaan tabel atau grafik yang menunjukkan output komoditas perusahaan yang bisa diproduksi pada setiap waktu. Ditandakan huruf L dan K ini modalnya. Sehingga jadilah persamaan berikut. Lalu tabel ini memberikan suatu produksi hipotesis yang menunjukkan bahwa output Q yang dapat diproduksi oleh perusahaan dalam berbagai kombinasi tenaga kerja dan modal. Yang artinya dengan satu L dan dikombinasi dengan satu K dapat menghasilkan 3 output. Yang lainnya. Lalu pada figur ini, tinggi batang menunjukkan output maksimum yang diproduksi dengan menggunakan kombinasi, sehingga puncak dari seluruh batang tersebut membentuk permukaan produksi perusahaan. Ini merupakan 3 dimensinya dari tabel sebelah tadi ya. Nah, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Dinda yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Nimas. Pada Nimas, silakan. Baik, terima kasih moderator. Pembahasan selanjutnya itu mengenai fungsi produksi dengan satu input. Nah, fungsi produksi dengan satu input ini dia digunakan dalam periode waktu jangka pendek yang terdiri dari total product, average product, dan juga marginal product. Nah,
ketika menjaga kuantitas salah satu input konstan dan mengubah kuantitas input lain yang digunakan, maka produk total dapat diturunkan dari input variabelnya. Apabila tidak ada tenaga kerja yang digunakan, maka total output atau produksi sama dengan nol. Nah, dari schedule produk total itu dapat diturunkan menjadi produk marginal dan produk rata-rata dari input variabel. Produk rata-rata sama dengan total produk dibagi dengan kuantitas tenaga kerja yang digunakan. Sedangkan produk marginal yaitu perubahan dalam produk total atau tambahan akibat perubahan per unit dari input yang digunakan. Lalu terdapat juga elastisitas output dari produk total, produk rata-rata, dan produk marginal yang dapat mengukur presentasi perubahan output yang dibagi dengan presentasi perubahan pada jumlah input yang digunakan. Next. Selanjutnya yaitu law of diminishing return dan tahapan produksi. Semakin banyak input variabel yang digunakan pada suatu tingkat input tetap tertentu, maka akan memperoleh hasil atau produk marginal yang semakin menurun dari input variabel. Nah, hubungan antara kurva marginal product dan juga average product ini dapat digunakan untuk mendefinisikan 3 tahapan produksi dari input variabel. Tahapan yang pertama yaitu daerah antara titik Tahapan yang pertama yaitu daerah antara titik awal sampai titik kurva AP maksimum. Tahapan yang kedua yaitu lanjutan dari titik AP maksimum sampai titik MP 0. Tahapan ketiga daerah di mana MP negatif. Next. Penggunaan input variabel secara optimum untuk mendapatkan keuntungan maksimum, perusahaan harus mempekerjakan tambahan 1 unit tenaga kerja sepanjang tambahan penerimaan yang dihasilkan dari penjualan output yang diproduksi melebihi tambahan biaya. Karena mempekerjakan tenaga kerja tersebut sampai tambahan penerimaan sama dengan tambahan biaya. Nah, tambahan penerimaan yang dihasilkan dengan penggunaan tambahan unit tenaga kerja ini disebut dengan produk pendapatan marginal. MRP sama dengan MP dikali MR. Lalu ada marginal revenue cost, yaitu sama dengan delta total cost sama dengan delta tenaga kerja. Selanjutnya saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Nimas yang telah menyampaikan materinya. Lalu materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, bisa di slide. Next slide. Dari selanjutnya itu fungsi produksi dengan dua input variabel. Jadi yang pertama itu ada isokuan produksi. Nah, isokuan produksi ini menggambarkan berbagai kombinasi dari dua input atau misalnya tenaga kerja dan modal yang bisa digunakan oleh perusahaan untuk memproduksi pada tingkat output tertentu. Nah, isokuan yang tinggi menunjukkan output yang lebih besar. Sebaliknya, isokuan yang kecil menunjukkan output yang lebih kecil.
Lalu ada wilayah ekonomis produksi. Berhubung isokuan dalam figur 6 yang diulang dalam figur 6-7 nanti akan ditampilkan gambarnya, memiliki kemiringan yang positif. Bagian ini tidaklah relevan. Artinya, perusahaan ini tidak akan beroperasi pada kemiringan isokuan yang positif. Karena pada tingkat output yang sama, perusahaan ini akan dapat berproduksi dengan menggunakan model dan tenaga kerja yang lebih sedikit. Baik, selanjutnya itu ada input substitusi dan komplementer sempurna. Nah, bentuk suatu isokuan mencerminkan derajat sejauh mana satu input dapat disubstitusikan oleh yang lainnya dalam produksi. Di satu sisi, semakin kecil lekukan isokuan, semakin derajat substitusi input-input produksi. Di sisi lain, semakin besar lekukan isokuan, maka semakin rendah derajat substitusinya. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Kalisa. Pada Kalisa disilakan. Baik, terima kasih moderator. Yang selanjutnya yaitu kombinasi optimum input. Yang pertama ada kombinasi garis isokos. Garis isokos merupakan garis yang menunjukkan sejumlah kombinasi input yang bisa dibeli dengan harga berlaku, sesuai dengan kos atau harga yang tersedia. Garis isokos atau isokos lain menunjukkan berbagai kombinasi input yang dapat dibeli atau dipekerjakan oleh sebuah perusahaan pada tingkat biaya tertentu. Isokos juga bisa disebut garis anggaran belanja yang membatasi perusahaan untuk mengeluarkan biaya terlebih dalam sebuah produksi. Kurva isokos digambar sesuai dengan faktor produksi yang akan dibeli oleh perusahaan. Namun, biasanya garis vertikal dan horizontal dalam kurva ini diisi dengan K atau harga kapital serta L atau tenaga kerja. Dapat dilihat pada gambar, kurva ini digambarkan dengan garis lurus dari kiri atas ke kanan bawah. Next slide. Selanjutnya yaitu kombinasi input optimum untuk meminimumkan biaya atau memaksimalkan output. Kombinasi optimum input diperlukan bagi perusahaan dalam rangka meminimumkan biaya produksi sejumlah output tertentu atau memaksimumkan output untuk sejumlah biaya tertentu. Ditunjukkan oleh titik persinggungan antara isokuan dan isokos. Dapat dilihat pada gambar tersebut, terdapat garis lurus dari kiri atas ke kanan bawah yang merupakan garis isokos dan garis yang berbentuk huruf U merupakan garis isokuan. Nah, persinggungan antara kedua garis tersebut merupakan kombinasi input optimum untuk meminimumkan biaya atau memaksimalkan output. Next slide. Nah, selanjutnya ada maksimisasi laba. Nah, untuk memaksimumkan laba, suatu perusahaan sebaiknya menggunakan setiap input sampai produk pendapatan marginal dari input sama dengan biaya sumber daya marginal untuk menyewa input tersebut. Dengan input konstan, ini berarti bahwa perusahaan harus mempekerjakan setiap input sampai produk pendapatan marginal dari input yang bersangkutan sama dengan harga input tersebut. Selanjutnya, efek perubahan harga input. Nah, jika harga suatu input menurun, perusahaan akan mengganti atau mensubstitusi input yang lebih murah dengan input-input lain dalam suatu produksi untuk mencapai suatu kombinasi input optimum yang baru. Mudah tidaknya perusahaan melakukan substitusi dalam produksi tergantung bentuk dari garis isokuan. Semakin datar isokuan, maka semakin mudah melakukan substitusi dalam sebuah produksi. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Kalisa yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya materi terakhir akan disampaikan oleh Mai. Pada Mai dipersilakan. Baik, selanjutnya ialah skala hasil. Jadi, skala hasil adalah derajat sejauh mana output berubah akibat perubahan tertentu dalam kuantitas semua input yang dipakai dalam produksi. Terdapat 3 tipe dalam skala hasil. Yang pertama ada tetap, meningkat, dan menurun.
Kalau kuantitas semua input yang digunakan dalam produksi tingkatkannya proporsional, terus outputnya juga meningkat dalam proporsi yang sama, kita akan mendapatkan skala hasil tetap. Contohnya kayak grafik yang pertama. Lalu kita akan mendapatkan skala hasil meningkat jika outputnya juga meningkat dalam proporsi yang lebih besar. Contohnya ada di grafik yang kedua. Dan skala hasil menurun akan kita dapatkan jika outputnya menurun dalam proporsi yang lebih kecil. Contohnya ada di grafik yang ketiga. Jadi, skala hasil produksi akan melihat seberapa besar perubahan output setelah input dilipat gandakan. Sehingga dimulai dengan fungsi produksi umum, yaitu rumusnya Q sampai dengan M dikalikan tenaga kerja dan output. Baik, Dinda, bisa di next slide. Oke, selanjutnya ialah fungsi produk empiris. Fungsi produksi umum dalam estimasi adalah fungsi pangkat dari bentuk Q sama dengan A dikalikan output pangkat A dikalikan tenaga kerja pangkat B. Di mana Q, K, dan L mengacu pada kuantitas output, modal, dan tenaga kerja. Sementara A kapital, A dan B adalah parameter yang akan diestimasi secara empiris. Ciri fungsi produksi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, produk marginal dari modal dan tenaga kerja tergantung pada kuantitas keduanya. Lalu pangkat A dan B mencerminkan bahwa elastisitas tenaga kerja dan modal terhadap output dan jumlah pangkatnya mengukur skala hasil. Lalu fungsi produksi Cobb-Douglas dapat diperoleh dari estimasi penggunaan dasar. Jadi fungsi yang di atas itu AK dikali A dikali K pangkat A dikali L pangkat B itu juga biasa disebut sebagai fungsi produksi Cobb-Douglas. Next slide. Lalu kita masuk ke inovasi dan daya saing global. Inovasi adalah determinan tunggal yang paling penting bagi perusahaan untuk berdaya saing, baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek. Pada dasarnya ada dua tipe inovasi. Yang pertama inovasi produk dan inovasi proses. Inovasi produk merupakan pengenalan produk baru atau yang telah dikembangkan. Sedangkan inovasi proses ialah pengenalan proses produksi baru yang telah dikembangkan. Dan daya saing global ialah suatu indeks yang mengukur progres suatu negara dalam perkembangan semua faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitasnya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mei yang telah menyampaikan materi terakhir. Baik, materi dari kelompok kami sudah kami presentasikan semua. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dari kelompok kami memohon maaf atas kesalahannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.